به ورسوله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah tarawih yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya yang sangat kita muliakan adalah anak muda kita yang telah menjadi imam mulai dari sholat isya sampai sholat tarawih dan witir. Alhamdulillah bacaannya sangat bagus. Kita bangga sekali Bapak Ibu, di antara sekian banyak generasi muda hari ini yang tidak pandai baca tulis Al-Quran. Ternyata ada generasi muda kita yang sudah habis. Hasil survei penelitian terakhir Pak, di perguruan tinggi di Sumatera Barat ini yang tidak bisa baca tulis Al-Quran itu ada 70%. Artinya tidak bisa baca tulis Al-Quran 70% itu membacanya mengeja-ngeja, terbata-bata, tertati-tati. Tetapi ada yang tidak bisa sama sekali, itu jumlahnya lebih kurang 21%. Berarti yang fasih itu dengan tajwidnya lengkap dengan iramanya, panjang pendeknya itu di perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat ini, hasil penelitian Bapak Ibu tidak sampai sekitar 10%. Itu kondisi kita hari ini Pak. Kenapa begitu? Ini karena memang kesalahan kita juga. Apa kesalahan kita? Kita umumnya setelah anak khatam Al-Quran tidak ada kelanjutannya lagi, berhenti lagi mengaji. Jadi diburukan anak itu untuk bisa khatam. Berbeda dengan cara mengaji kita dulu. Kalau dulu khatam, ya betul-betul khatam. Kalau hari ini entahlah TPA-nya yang salah dan gurunya yang salah, disuruh anak itu menghafal 5 surah, 4 surah, nanti itu yang ulang-ulang. Nah, itu sudah khatam saja lagi. Setelah itu tidak ngaji-ngaji lagi. Kebanyakan hanya sampai tamat SD, SMP tidak lagi. Padahal kita harus terus membaca Al-Quran. Jadi efeknya setelah dia kuliah, kesibukannya yang luar biasa, anak-anak yang tidak terdidik dan tidak terlatih baca Al-Quran, maka setelah dia di perguruan tinggi itu akan jarang sekali membuka Al-Quran, karena mereka lebih banyak berhadapan dengan laptop dan tugas-tugasnya. Kalau kaji kurang diulang-ulang, jalan jarang ditampuh, tentu ujung-ujungnya pasal jalan dengan tampuh dan kalau sobo Pak. Bapak Ibu, malam ini saya membawa ini, kalau anak-anak muda ini tahu ini, atau adik-adik saya tahu nih, apa namanya? Ini namanya flash disk Bapak Ibu. Flash disk. Kalau yang punya mobil, dimasukkan ke mobil flash disknya, apa isinya? Kalau isi flash disk ini lagu, maka yang keluar adalah lagu. Bisa 100 lagu, bisa 200 lagu. Kalau yang kita isi flash disk kita ini Pak, dengan bacaan Al-Quran, kita masukkan ke tip, maka yang keluar itu adalah bacaan Al-Quran 30 surah Yasin. Kalau kita isi flash disk kita ini dengan dangdutan, nyanyi dangdut misalnya, kita pilih, maka yang akan keluar itu dangdut. Yang saya masukkan itu Bapak Ibu, kita ini Pak, kita ini mengisi flash disk kita setiap hari. Kita mengisi flash disk kita setiap hari, setiap saat, setiap bulan, setiap tahun. Apa isi flash disk kita, itulah kita. Apa maksudnya?
Maksudnya adalah kita akan melihat nanti apa yang kita lakukan dan apa yang kita buat, akan kita lihat catatannya. Maka itu disebut oleh Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Sebesar zarah pun akan kita lihat kebaikan kita, dan sebesar zarah pun dosa kita akan kita lihat, Pak. Jadi apa yang kita isikan walaupun sebesar zarah, kebaikan kita akan kita lihat. Dan kita isikan ke dalam plastis kejelekan dan dosa-dosa nanti akan kita lihat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, selalu dikatakan qad aflaha man tazakka. Bersihkan dirimu, bersihkan hatimu. Artinya bersihkan plastis kamu. Seluruh catatan-catatan amal kita ini dibersihkan supaya jangan kena virus. Kalau plastis ini, Bu, kalau masuk virus di sini, ini adik saya kuliah ini tahu ini. Kalau kemasukan virus plastis ini, semua catatan yang ada dalam plastis ini habis. Makanya kalau orang punya komputer atau punya laptop di rumah, kalau sudah mulai tegang-tegang, kabur-kabur, tidak bisa dibuka, tandanya laptopnya kena virus. Maka dia harus install laptopnya. Begitu juga HP, Pak Ibu. Kalau HP sudah mulai tegang-tegang, tidak bisa dibuka HP-nya, berarti sudah kena virus, harus diinstal. Begitu juga plastis. Plastis ini kalau sudah tidak bisa dibuka, sudah tegang-tegang, berarti sudah masuk virus. Maka diinstal. Menginstal plastis, menginstal laptop, menginstal HP, itulah yang disebut dengan qad aflaha man tazakka. Bersihkan dirimu, bersihkan hatimu, bersihkan jiwamu dari virus-virus. Kata kita, amal kita banyak juga, Pak. Karena kita rajin tarawih, kita rajin puasa, kita rajin sedekah, kita rajin infak. Kata kita, amalan kita banyak juga. Banyak juga dicatat oleh Allah dalam plastis-plastis ini. Tetapi kita tidak sadar kalau amalan kita itu sudah dimakan oleh virus-virus yang ada dalam plastis. Nah, gitu Pak. Kecil awak ibadah puasa banyak juga, solat tarawih awak banyak juga, zikir awak banyak juga, tahlil awak banyak juga. Tetapi tak sadar kita, ternyata catatan-catatan amal kita itu habis. Karena virus-virus yang ada dalam plastis. Sekarang Bu, pertanyaan kita, apa sih virus-virus yang memakan amalan kita itu? Apa virus-virus yang mengurangi amalan kita itu? Salah satu virusnya adalah tidak pemaaf atau memutus hubungan silaturahmi atau pendendam. Orang pendendam, pemutus hubungan silaturahmi, tidak pemaaf, maka dia amalannya Bapak Ibu seperti virus yang merayap, yang menghabisi seluruh catatan-catatan amal yang ada dalam plastis yang kita punyai. Maka jangan disimpan virus orang pendendam. Jangan simpan virus tidak pemaaf. Ini yang susahnya Bapak Ibu, pemaafnya tidak pemaafnya dipelihara.
bertahun-tahun tidak memaafkan tetangga, bertahun-tahun tidak mau memaafkan teman, bertahun-tahun tidak bertegur sapa, tetapi di sisi lain kita sujud juga, kita sholat juga, kita zikir juga, kita baca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus minta setiap saat, wa'fu anna wa ghfir lana warhamna. Kita minta, ya Allah ampuni aku. Kita bagaimana Allah mau mengampuni sementara kita memelihara virus yang akan memakan amalan kita. Makanya sebelum puasa itu kita disuruh maaf-maaf kepada orang tua, sahabat, teman. Kalau jauh di telepon, maafkan ambo yo, maafkan kesalahan ambo. Orang yang keberatan meminta maaf kepada orang lain, walaupun orang lain itu salah, dia memelihara virus di dalam hatinya. Belum lagi Bu, ada namanya virus bergunjing, virus mencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Orang yang suka bergunjing, mencela, menghujat, menghina, maka siap-siaplah catatan amalnya akan ditransfer kepada orang yang dipergunjingkan. Jadi kalau saya suka mempergunjingkan ibu yang pakai kacamata ibu, suka menjelek-jelekkan ibu yang pakai kacamata, tetapi ibu ikhlas menerimanya, ketahuilah Bu, amalan saya yang ada dalam catatan-catatan ini, setiap saya mempergunjingkan ibu, amalan saya ditransfer ke rekening amalan ibu. Lah, saya ulang lagi Bu, jangan sampai mempunyai catatan amalan yang bocor atau tabungan rekening di bank yang bocor. Kita punya tabungan ini Pak di bank, kita isi terus 1.000, 5.000, 20.000, 30.000 sampai rekening kita ini 100 juta. Tetapi tabungan kita ini kita berikan terus kepada orang. Ambo agiah ka ibu tarui, baca rombo magiah, ambo pagunjiangan lah ibu, ambo jelek-jelekan lah ibu, ambo hina lah ibu, ambo fitnah lah ibu. Memfitnah, menjelek, menghinakan, secara tidak langsung amalan kita ditransfer kepada ibu tadi. Andai tidak ada lagi amalan terdapat dalam catatan flashdisk ini, tidak ada dalam rekening bank amalan waktulah habis, maka dosa dari ibu tadi dipindahkan kepada saya. Transfer of dosa, transfer of amalan. Jadi hati-hati kita Pak dalam beramal, supaya kita jangan tertipu, jangan terkecoh. Kita pikir amalan kita banyak juga, karena kita rajin sholat, rajin duha, rajin tahajud, rajin infak, rajin sedekah. Mungkin betul setiap kebaikan itu dicatat oleh rakib dalam catatan amal flashdisk kita, dalam tabungan rekening kita. Tetapi di sisi lain kita justru mempergunjingkan teman, memfitnah, menghujat, berdusta, berbohong, menganiaya orang lain. Maka setiap itu kita lakukan, maka amalan yang kita ambil tadi dipindahkan Bu, ditransfer. Lama-kelamaan rekening kita tanpa sadar habis Buya. Habis rekening Buya. Karena Buya mempenguji yang pada destinya tarui, mencari tong keburuan pada destinya tarui, menjelek-jelekkan destinya tarui. Nan Ustaz desti imam pada sabar. Ditransfer lah amalan tarawih Buya tadi, amalan puasa Buya tadi. Akhirnya bertambah rekening ambo, rekening Buya berkurang. Tetapi ketika tidak ada amalan Buya lain, dosa ambo ditransfer ke rekening Buya lain. Maka hati dan bijak-bijak kita
menyikapi faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Semua catatan kebaikan, kejelekan dicatat. Dan satu lagi firman Allah yang harus kita catat, Bu. Apa itu? In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Segala kebaikan yang kita buat akan dikembalikan kepada kita. Dan segala kejahatan yang kita buat akan dikembalikan kepada kita. Maka Bapak Ibu, bulan Ramadan adalah bulan untuk mengisi rekening bank kita, catatan amal kita. Ini bulan Ramadan yang paling banyak bonusnya. Yang susah, Bu, ya apa? Ada cerita, Bu, sepasang suami istri, rumahnya berlantai 2. Dari jenjang lantai pertama ke lantai 2 itu, Bu, ada kaca di depan. Di depan di seberang jalan ada rumah tetangga, ibu-ibu, sama-sama kerja di satu kantor. Setiap pagi, kira-kira jam 9 pagi, istri selalu memanggil suami. Apa katanya? Pak, sini Pak. Pak, sini Pak. Ada apa? Coba lihat itu. Bagaimana tetangga itu, Pak? Gimana? Kok mencuci kotor juga? Lihatlah itu, cuciannya masih kotor. Suaminya tenang aja, Pak. Besok pagi dipanggil lagi, Pak, sini Pak. Bodoh kali istri itu, goblok. Cuciannya Pak pandai. Emangnya kenapa? Kotor, lihat semua Bapak itu kotor. Besok, Bu, datang lagi istrinya, Pak, sini Pak. Gimana itu, sudah pakai mesin cuci mahal lagi, tapi kok masih kotor. Besok, Bu, pagi-pagi habis sholat subuh, sang suami ambil kain apel, Pak. Diambil kain apel, dilap, diambil air 1 ember. Jadi diambilnya kain lap ini, diambil air 1 ember yang berisi soklin. Maka kaca yang di depan rumahnya tempat dia melihat kotor cucian tadi, dicucinya lah oleh suaminya. Dicuci kaca ini, dibersihkan, disiram, dicuci, sampai betul-betul kelihatan seperti tidak ada kaca. Besok jam 9 pagi, istrinya turun dari tangga lagi. Pak, sini Pak. Ya. Kok aneh ya, Pak? Hari ini kok cucian tetangga depan tuh bersih sekali. Siapa yang ngajarin? Papa ya? Papa yang bilang ke dia ya, supaya mencuci bersih. Apa jawab suaminya? Wahai istriku, kamu lihat rumah kita hari ini, ada enggak yang berbeda? Dilihatnya bersih. Oh ya Pak, kaca yang sebelah sini bersih, yang sebelah sini kotor kaca rumah kita. Siapa yang bersihkan, Pak? Saya tadi pagi yang membersihkan kaca-kaca itu. Oh begitu. Nah, sini istriku, tahukah kamu kenapa kamu selalu melihat cucian tetangga itu kotor? Karena kaca rumah kita kotor, maka kelihatanlah di depannya kotor. Maka kalau mau melihat orang bersih, bersihkan kaca rumah kita. Tamanun istri, jadi termenung istrinya, Pak. Jadi kalau mau melihat orang baik, tidak baik, orang jelek, tidak jelek, bersihkan hati kita dulu, bersihkan pikiran kita dulu, bersihkan jiwa kita dulu, baru melihat orang. Kalau hati kita busuk melihat orang akan nampak busuk. Kalau hati saya jelek melihat Pak Haji kelihatannya jelek. Kalau saya sedang marah melihat ibu akan kelihatan jelek sama saya. Kalau saya sedang emosi melihat ibu akan nampak jelek. Maka bersihkan hati kita dulu, bersihkan diri kita, maka orang semua akan kelihatan bersih.
Iya betul Bu. Jadi cara mencari orang itu berhasil tiwa dulu. Cara mencari teman berhasil tiwa dulu. Cara mencari suami berhasil pula tiwa dulu. Sang suami cara mencari istri bersihkan pula hati dulu. Jangan melihat orang dalam keadaan hati yang kotor. Kadang-kadang bekecek tadi cucian orang itu berhasil. Cucian orang tu tidak ada kotor deh. Awasan mencari kotor. Kenapa? Karena hati kita kotor. Ketika hati kotor, maka apa yang kita lihat menjadi kotor, Pak. Maka dikatakan oleh Allah, qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan hatinya, membersihkan jiwanya, membersihkan pikirannya. Dan merugilah orang-orang yang selalu mengotori hatinya, mengotori jiwa, mengotori pikirannya. Bulan Ramadan adalah bulan pembersih hati, pembersih jiwa, pembersih pikiran. Ada 21.000 selama bulan Ramadan Pak Bu, kita sujud di sini. 21.000 kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim selama 29 malam jumlahnya. Sebanyak 21.000 pula kita bilang Rabbir firli warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fuanni. Ampuni aku ya Allah, sayangi aku ya Allah, cintai aku ya Allah, murahkan rezekiku ya Allah. 21.000 kita ucapkan. Tak tanggung-tanggung loh Pak kalau hitung-hitung selama bulan Ramadan kok. Jangankan 21.000, satu kali saja kita bilang Rabbir firli warhamni wajiburni kepada Allah dengan hati yang bersih Pak, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi 21.000 ihdinas siratal mustaqim. Tadi saya lihat sehabis sholat sunat, sehabis sholat isya, sehabis sholat witir, semua kita tengadahkan tangan. Termasuk saya juga tengadahkan tangan, memohon kepada Allah. Saya tidak tahu apa doa bapak-bapak yang lain, bapak-bapak yang sebelah kiri tidak tahu saya. Doa-doa ibu juga saya tidak tahu. Tetapi yang jelas doa kita ini pasti beda-beda. Tidak akan pernah sama antara Buya dengan Pak Haji sebelahnya pasti beda doa kita. Allah yang tahu apa yang kita minta. Allah yang tahu apa yang kita persembahkan, apa yang kita inginkan kepada Allah. Tetapi Bu, doa yang didengar